Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa la dunya walal akhirati ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da Muhammad. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dasman Laniu MPHD dan Bapak Rizky Sapri dan peserta kelompok 10. Yang pertama adalah Livia Rizka Pindah, yang kedua adalah saya sendiri, yang ketiga adalah Rivaldi Purnama Wijaya, yang keempat adalah Yasinta Devi, dan yang terakhir adalah Yogi Agung Sulimar. Baiklah, kepada materi pertama yang akan saya baca sendiri. Pendahuluan. Pada pelajaran organisasi ini adalah hal yang harus dilakukan setiap organisasi, namun nyatanya masih banyak organisasi yang tidak menjalankan hal tersebut. Padahal pembelajaran organisasi ini tidak dapat menjalankan hal tersebut, membuat peningkatan kerja individu dalam organisasi maupun hasil kinerja organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan agar dapat memenuhi tugas kelompok dan memahami lebih dalam mengenal materi ini. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab apabila pembelajaran ini konsep karakteristik pada saja menjadi penghambat pembelajaran organisasi. Bagaimana sebuah organisasi dapat mendukung terjadinya? Pembelajaran organisasi ini hal-hal yang dapat terjadi berkaitan dengan pembelajaran organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan. Selanjutnya pembahasan. Pembelajaran organisasi digambarkan sebagai seperangkat perilaku organisasi yang menunjukkan komitmen untuk belajar dan dia terus melakukan perbaikan. Pembelajaran organisasi ini merupakan jenis aktivitas dalam organisasi di mana sebuah organisasi belajar. Pembelajaran organisasi ini menurut Peter Sek adalah organisasi di mana orang-orang yang terus mengembangkan kapasitasnya mereka secara terus-menerus untuk menciptakan hasil yang mereka inginkan, di mana pola pikir yang luas dan baru dipelihara, di mana aspirasi kreatif dipoles dan didasarkan pemikiran organisasi semacam itu adalah suatu situasi perubahan yang sangat tepat. Hanya organisasi yang fleksibel, adaptif, dan produktif yang akan unggul. Agar itu terjadi, organisasi perlu menemukan bagaimana memberi jalan kepada munculnya komitmen kapasitas untuk orang yang belajar di semua level. Selanjutnya, pembelajaran organisasi sementara ini menurut Marquardt merupakan bahwa pembelajaran organisasi ini dapat terus belajar secara sungguh-sungguh dan bersama-sama. Kemudian mengadaptasikan dirinya agar dapat mengoleksi, mengelola, dan menguap pengetahuan secara lebih baik untuk keberhasilan organisasi. Keinginan dan kebiasaan tetap belajar individu dalam organisasi akan menjadi tempat tumbuh organisasi yang terus belajar atau organisasi pembelajaran. Dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Dalam pembelajaran organisasi ini diperlukan dalam pembelajaran individu, karena individu adalah pihak yang dapat berpikir secara berbuat, dan organisasi yang belajar hanya didapatkan melalui individu yang secara terus-menerus. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yasinta Devi. Kepada Yasinta Devi, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Learning organization mulai didiskusikan dalam beberapa literatur sekitar tahun 1920. Namun pada tahun 1880, baru sedikit perusahaan yang menyadari pentingnya organisasi, pembelajaran atau learning organization dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Para pemimpin perusahaan mulai menyadari arti penting mengkaitkan learning organization dengan corporation performance, kompetitif, dan keberhasilan organisasi. Organisasi pembelajaran atau learning organization merupakan salah satu ciri organisasi abad 21 karena organisasi yang demikian mampu menjawab tantangan yang dihadapi sekaligus menjawab terciptanya kehidupan dan kelangsungan organisasi. Organisasi yang memiliki keunggulan di masa depan akan menjadi organisasi yang senantiasa menumbuhkan komitmen dan kapasitas belajar anggotanya pada semua tingkat organisasi.
Selanjutnya adalah konsep pembelajaran organisasi. Yang pertama terdiri atas system thinking atau melihat keterkaitan dan peran dalam organisasi serta kesadaran untuk bekerja sama dan saling memberi dampak antar unit kerja. Organisasi harus dilihat sebagai sistem yang kompleks dan proses yang dinamis. Kemudian personal mastery merupakan prasyarat dan dalam menjalankan pembelajaran organisasi, proses yang tidak akan berakhir, membantu individu dalam mengenal kelemahan, kompetensi, serta pertumbuhannya. Kemudian mental models merupakan asumsi dari individu, kelompok, maupun organisasi itu sendiri. Hal ini berguna untuk memahami rangsangan yang datang agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi ataupun sebaliknya. Kemudian share vision yang merupakan visi bersama yang berguna untuk mendorong individu belajar atau berinovasi terhadap sesuatu. Kemudian team learning, yaitu menyelaraskan dan menyeimbangkan kapasitas tim untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan agar individu dalam organisasi tumbuh bersama sehingga memicu keberhasilan organisasi dengan cepat. Kemudian karakteristik pembelajaran organisasi. Menurut Marquardt dan Sitepu, mengidentifikasi ciri organisasi belajar lebih lengkap daripada yang dikemukakan oleh Linda Morris, yaitu terdiri atas perkembangan dan belajar seseorang yang dikaitkan dengan perkembangan dan belajar organisasi secara khusus dan terstruktur. Kemudian berfokus pada kreativitas dan adaptability. Kemudian semua regu merupakan bagian dari proses belajar dan bekerja. Jaringan serta sangat penting dalam belajar dan menyelesaikan pekerjaannya. Berpikir sistem adalah fundamental. Kemudian memiliki visi yang jelas di mana mereka berada dan kemana tujuan mereka. Kemudian secara terus-menerus merupakan transformasi dan berkembang. Mudah bergerak cepat, fleksibel. Setiap orang terdorong untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus. Kegiatan didasarkan pada aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Memiliki kompetensi inti yang dikembangkan dengan baik sebagai acuan untuk pelajaran dan produksi. Memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi, pembaruan, dan revitalisasi sebagai jawaban atas lingkungan yang berubah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Livia Rizka Pinah. Kepada Livia Rizka Pinah, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ciri organisasi belajar seperti yang dikemukakan Linda Morris dan Marquardt menunjukkan organisasi memiliki lingkungan, iklim, serta budaya yang tidak hanya mendorong orang dalam organisasi itu belajar secara perorangan dan bersama-sama, tetapi juga mempercepat proses belajar itu sendiri untuk meningkatkan kinerja organisasi. Belajar dan saling membelajarkan menjadi kebutuhan individu dan kelompok, serta bukan menjadi beban, karena mereka merasakan kepuasan sendiri dalam menikmati hasil belajar berupa pengetahuan atau keterampilan baru dan keberhasilan kerja mereka. Masing-masing orang menemukan kegembiraan, kebanggaan, dan tantangan dalam bekerja. Perubahan yang terjadi secara terus-menerus sebagai hasil belajar membuat iklim organisasi semakin bergairah. Organisasi dapat dianggap sebagai sekelompok pekerja yang diberdayakan dan menghasilkan pengetahuan, produk, dan jasa baru. Selanjutnya, yaitu komponen organisasi pembelajaran terdiri dari 5. Yang pertama, yaitu organisasi. Yang kedua, yaitu SDM. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, teknologi. Dan yang kelima, belajar menjadi inti atau penghubung dari keempat hal di atas. Selanjutnya yaitu penghambat pembelajaran organisasi. Dalam pembelajaran organisasi, hambatan dapat datang dari dua pihak, yaitu individu atau yang berasal dari organisasi itu sendiri. Berikut jabarannya. Yang pertama, yaitu individu. Dalam konteks individu, hambatan terjadi karena yang pertama, pengetahuan individu tersebut tersimpan sendiri. Yang kedua, individu tersebut tidak ingin berbagi ilmunya dengan organisasi atau orang lain. Yang ketiga, individu dalam organisasi tidak menyadari manfaat dari belajar itu sendiri. Yang keempat, individu dalam organisasi tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Selanjutnya, yaitu yang kedua, organisasi. Dalam konteks organisasi, hambatan belajar terjadi karena yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen organisasi. Yang kedua, budaya dalam organisasi yang tidak bersahabat biasanya terjadi karena tidak saling percaya.
Yang ketiga, yaitu disiplin yang rendah. Yang keempat, menganggap bahwa belajar itu tidak termasuk cara kerja organisasi dan belajar merupakan tanggung jawab HR. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yogi Agung Sulimar. Kepada Yogi Agung Sulimar, kita persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu cara mendukung terjadinya pembelajaran organisasi. Dengan adanya hambatan terhadap pembelajaran, yang memiliki beberapa cara dapat mendukung terjadinya pembelajaran organisasi yang sinergis, yaitu dengan cara menyediakan hal berikut. Yang pertama adalah kontributor, yaitu orang yang bersedia membagikan ilmunya. Yang kedua, audiens, yaitu orang-orang sebagai pendengar. Lalu media, yaitu cara, tempat, ataupun mekanisme yang dipakai dalam proses belajar. Lalu yang berikutnya, tingkat pembelajaran organisasi. Belajar dalam organisasi dimulai dengan individu, bagaimana mereka mengidentifikasi lingkungan, informasi proses, dan mengembangkan pengetahuan individu. Pembelajaran organisasi terjadi melalui pengembangan pengetahuan baru. Oleh karena itu, belajar di tingkat individu hanya akan menghasilkan pembelajaran organisasi jika pengetahuan baru dapat individu, kemudian dibagi dan dikomunikasikan antara individu lain di dalam organisasi sebagai suatu sistem pembelajaran. Pada tingkat ini, pemahaman bersama diterjemahkan ke dalam produk, sistem, struktur, prosedur, dan strategi organisasi. Menurut Nonaka dan Takeuchi tahun 1995, pengetahuan yang dihasilkan oleh interaksi dinamis antara pengetahuan tacit dan eksplisit dan melalui transfer pengetahuan antara individu, kelompok, dan organisasi. Lalu terkait dengan pembelajaran kelompok, Agriris dan Stone tahun 1996 menyatakan bahwa pembelajaran tim terjadi ketika anggota tim mengambil bagian dalam dialog dan pertukaran ide dan informasi. Hal ini memungkinkan asumsi dan keyakinan yang mendasari akan terungkap sehingga memungkinkan untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan. Senge tahun 1990 menyatakan bahwa ketika sekelompok orang sejajar bersama-sama untuk satu tujuan, anggotanya menjadi tim dan bertindak sebagai satu kesatuan. Marquardt tahun 2002 lebih lanjut mencatat bahwa tim belajar akan menghasilkan pemikiran kolektif tingkat tinggi melalui komunikasi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan kelompok untuk bekerja secara efektif dan konstruktif sebagai satu kesatuan. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldi Purnama Wijaya. Kepada Rivaldi Purnama Wijaya, kita persilakan. Baiklah, selanjutnya ialah dimensi pembelajaran organisasi. Dikemukakan oleh Marsick dan Watkins 2003. Selanjutnya yaitu memiliki tujuh jenis indikator tersebut antara lain. Yang pertama, create continuous learning capabilities. Pembelajaran didesain dalam bekerja sehingga orang dapat belajar dalam pekerjaannya. Peluang disediakan untuk pendidikan dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang kedua yaitu promote inquiry and dialogue, yaitu anggota organisasi memperoleh keterampilan produktif. Listening skill untuk mengekspresikan pandangan mereka dan kapasitas untuk mendengarkan dan menanyakan pandangan orang lain. Budaya diubah untuk mendukung bertanya, umpan balik, dan eksperimen. Yang ketiga ialah encourage collaboration and team learning, yaitu pekerjaan dirancang untuk memanfaatkan kelompok untuk mengakses cara berpikir yang berbeda. Kelompok diharapkan untuk belajar dan belajar bersama, kolaborasi dihargai dalam budaya. Yang keempat ada provide strategic leadership for learning, yaitu model kepemimpinan, champion, dan support learning. Kepemimpinan menggunakan pembelajaran secara strategis
untuk hasil bisnis. Yang kelima yaitu empower people toward a collective vision, yaitu anggota organisasi terlibat dalam pengaturan, memiliki dan menerapkan visi bersama. Tanggung jawab didistribusikan dekat dengan pengambilan keputusan sehingga orang termotivasi untuk mempelajari apa yang mereka minta untuk dipertanggungjawabkan. Yang keenam ada connect the organization to environment, yaitu anggota organisasi dibantu untuk melihat pengaruh dari pekerjaan mereka pada perusahaan secara keseluruhan. Anggota organisasi mengamati lingkungan dan menggunakan informasi untuk menyesuaikan praktek kerja organisasi terhubung dengan komunitasnya. Yang ketujuh ada create system to capture and share learning, yaitu menciptakan dan mengintegrasikan sistem teknologi, baik tinggi maupun yang rendah, untuk berbagi pembelajaran. Akses disediakan, sistem diatur. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, organisasi pembelajaran adalah tempat di mana individu melakukan proses belajar secara individual maupun bersama dalam rangka meningkatkan diri dan mengembangkan organisasi. Dalam hal ini, pembelajaran organisasi itu sendiri memiliki beberapa komponen, hambatan, karakteristik, serta beberapa cara pandang agar terjadinya pembelajaran organisasi. Penutup, pembelajaran organisasi merupakan sebuah studi yang perlu diterapkan pada abad ke-21 ini. Ini merupakan kesanah dalam perkembangan konsep teori organisasi dan menggantikan konsep lama seperti manajemen by objective atau MBO. Organisasi pembelajaran ini tidak hanya sebatas teori, tetapi didukung oleh realita empiris dari berbagai hasil penelitian dan praktek. Bahkan bagaimana praktek penerapan organisasi pembelajaran telah dikembangkan oleh Senge sejak tahun 1990-an. Untuk menjadi organisasi pembelajaran, Senge menawarkan 5 disiplin yang ia sebut sebagai 5 new component technologies yang diyakini sebagai disiplin yang perlu dimiliki setiap individu organisasi sebagai landasan utama keberhasilan dalam membangun organisasi pembelajaran guna menghadapi dan menciptakan perubahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rivaldi Purnama Wijaya, dan berakhir pula lah hasil presentasi kelompok 10 pada hari ini. Saya moderator, jika ada kata-kata saya yang salah, itu datang pada diri saya sendiri. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzul maqalah wa tanzul maqalu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.